فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. مرحبا. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke hadis baru ya. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, al-hadis tsani wa sab'un ba'dal mi'atain. Hadis yang ke-272. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan, ja'a Bilalun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamrin barni, dengan kurma barni. Ini kurma yang kualitinya bagus, disebutkan oleh Ibnu Hajar dan Nawawi. Faqala lahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min aina hadha? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, dari mana ini? Taib. Bagaimana kita mensinkronkan hadis ini dengan pembahasan kita yang telah lalu? Pembahasan dalam apa itu? Hamawiyah tadi. Enggak perlu tanya dari mana. Kecuali kalau kita curiga. Apakah Rasulullah mencurigai, meragukan kejujuran Bilal? Tentunya bukan demikian. Tapi ini pertanyaan yang wajar. Karena apa? Rasulullah sudah sering cerita. Beliau dengan Bilal itu sangat tidak memiliki harta. Tahu-tahu gimana ada kurma yang bagus. Wajar untuk bertanya. Kalau dikatakan, oh ini sedekah dari siapa? Rasulullah akan berikan ke yang lain. Oh ini hadiah. Rasulullah akan memakan. Taib. Maka ini boleh. Dan tentunya ini dengan taufik dari Allah. Rasulullah tanya dan ternyata nanti jadi syariat yang besar untuk masalah ribawi. Qala Bilal, kana indana tamrun rodi. Maka Bilal bercerita, kami dulu memiliki kurma yang buruk. Fabi'tu minhu sa'aini bisa. Maka kami menjual dari kurma yang buruk itu 2 sok bisa dengan bayaran 1 sok dari kurma barni. Taib. Jadi ukurannya jadi kadarnya berapa? 2 kali lipat. Yang buruk 2, yang baik 1. Li yato aman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi memakan itu. Taib. Ini pemuliaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Bukan kurma yang buruk, kasihan beliau. Kita kasih kurma yang baik dengan cara kita barter dulu dengan orang Yahudi. Karena ini disebutkan oleh Ibnu Hajar setelah masalah Khaybar dan sebagainya. Kalaupun enggak masalah Khaybar, enggak masalah. Yang penting apa? Jual belinya dengan cara itu. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda dzalika awah ainur riba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika itu, awah. Ini yaitu apa? Kalimat kesedihan. Ini adalah betul-betul riba. Ini adalah benar-benar riba. Bukan sekedar syubhat, bahkan inilah riba itu sendiri. Tayyib. La taf'al, jangan engkau melakukan itu. Nah, ketika larangan didatangkan, maka Rasulullah memberikan jalan keluar yang lain. Jadi bukan hanya pandai melarang lalu tidak memberikan bagaimana konklusinya, bagaimana jalan keluarnya, solusinya. Rasulullah kasih jalan keluarnya agar orang tidak kebingungan. Kami ingin dapat kurma yang baik, lalu gimana caranya? Qal walakin idza aradta an tashtari. Tapi kalau memang engkau ingin membeli kurma yang bagus tadi, jangan langsung dengan apa? Menjual kurma buruk langsung ke pemilik kurma baik. Tapi apa? Fabi'it tamra bi bai'in akhar. Engkau jual dulu kurma yang buruk dengan penjualan yang lain. Nah, setelah dapat duitnya, summashtari bih, lalu belilah dengan duit tadi, dengan hasil jual beli tadi, kurma yang engkau inginkan itu. Jadi bukan langsung satu transaksi, tapi ada 2 transaksi. Walaupun ulama khilaf, apakah 2 transaksi itu cukup dengan 2 pihak ini atau melibatkan pihak ketiga? Saya jual dulu ke orang lain, setelah dapat duitnya saya baru apa? Membeli ke orang pemilik kurma yang bagus tadi. Ataukah langsung saja kepada orang yang sama tapi dengan apa? Transaksi yang lain. Baik. Para ulama merojihkan boleh dengan orang yang sama pun boleh, tapi jangan jadi satu. Jangan jadi satu akad. Saya jual ini ke Anda sekian, Anda jual Anda ke saya sekian. Enggak. Tapi apa? Selesaikan jual beli yang pertama, lalu baru buat jual beli yang berikutnya. Baik. Karena kalau
Langsung dalam satu transaksi kembali ke riba ini lagi nanti. Baik, jadi satu-satu dulu. Kalau ingin lebih selamatnya, jual ke orang lain dulu, bukan ke orang yang sama. Tapi kalau mau ke orang yang sama nggak masalah, tapi transaksinya harus dipisahkan, jangan jadi satu. Tayyib al-gharib, kata-kata asing, barni, min tamril madinatil jayyid, termasuk kurma Madinah yang bagus. Wa huwa ma'rufun biha ilal an, dia dikenal sampai sekarang. Busruhu asfar. Kurma mudanya ketika masih muda dia warnanya kuning, wa fihi tul, dan agak panjang. Yang kedua, awah kalimatun yu'ta biha litawajju' au at-tafajju' awit tafajju', yaitu merasa kesakitan atau merasa sedih hati. Baik, jelas Rasulullah sedih. Beliau sedih bukan karena kemiskinan, tapi sedih karena adanya maksiat. Nah, ini baru apa? Keimanan yang sempurna. Tayyib, al-makna al-ijmali, makna secara global. Ja'a Bilalun ilan Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bitamrin barniyin jayyid. Bilal datang pada Nabi SAW dengan membawa kurma barni yang bagus. Ini sekedar sifatun kasyifah. Jelas kurma barni adalah kurma yang bagus. Fa ta'ajjaban Nabiyyu SAW min jaudatih. Lalu Nabi SAW mengagumi, merasa kagum karena min sababiyah, dikarenakan disebabkan oleh bagusnya kurma itu. Jangan baca jud dermawan, tapi jaudah, kebagusan. Waqal min aina hadha, Rasulullah tanya dari mana ini? Wajar menanyakan dengan pertanyaan yang wajar macam itu. Qala Bilal, kana indana tamar, dulu kami punya kurma yang buruk. Fa bi'tu sa'aini minar radi bi sa'in min hadzal jayyid, lalu saya jual 2 sok dari kurma yang buruk dengan 1 sok dari kurma yang bagus ini. Liyakuna mata'aman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam minhu, agar menjadi makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagian dari makanan Nabi. Tujuannya baik, tapi apa? Tujuan baik tidak kemudian menghalalkan segala cara. Nah, ini kaidah yang penting. Di antara dalilnya adalah ini. Niat dia baik, tapi tidak boleh dengan segala cara. Fa'adzuma dzalika 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perkara ini terasa besar bagi Nabi. Tidak apa, saya kan pembesar, nggak apalah, kita ambil sedikit, kita kebas sedikit jadi bukit. Baik. Maka Rasulullah sejak awal sudah melarang yang demikian itu, walaupun beliau adalah orang besar. Tidak boleh orang besar minta dilayani dengan cara yang haram. Wa ta'awwah, beliau merasa bersedih hati. Li'annal maksiyata indahu hiya a'zamul masaib, karena maksiat bagi beliau adalah musibah yang paling besar. Enggak masalah kita miskin, tidak masalah kita kurang ini kurang itu, tapi jangan sampai iman kurang karena maksiat. Waqal, beliau mengatakan, amaluka hadza huwa ainur ribal muharram. Amalanmu ini betul-betul riba yang diharamkan. Ini muharram juga apa? Sifatun kasyifah. Bukan berarti ada riba yang halal, tapi riba, dan riba adalah diharamkan. Fala taf'al, maka jangan engkau lakukan itu. Walakin idza aradta istibdala radi, tapi kalau engkau memang ingin mencari ganti dari kurma yang buruk, ganti yang lain, fabi'ir radi'a bidarahim. Jual dulu kurma yang buruk tadi dengan dirham-dirham, yaitu kumpulkan duit dulu, bukan langsung kurma dengan kurma, tapi kurma dengan duit, dengan uang. Sumastari bidarahim tamron jayyida, lalu belilah dengan uang tadi kurma yang bagus. Jadi tetap harus melibatkan alat tukar menukar yang sah, yaitu uang tadi. Bukan langsung kurma dengan kurma, emas dengan emas, kecuali kalau semisal dengan semisal. Fahadhihi tariqatun mubahatun ta'maluha, maka inilah jalan yang diperbolehkan untuk engkau melakukannya. Lijtinabil wuqu'i fil muharram, agar menjauh dari jatuh kepada perkara yang diharamkan. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Kalau macam kurma ni, kalau dia yang tak boleh tu, kalau sama kan, sama macam satu kilo kurma tukar dengan 1 kilo. Nah, itu yang boleh. Itu yang boleh. Yang tidak boleh adalah adanya tafawut, adanya perbezaan. Saya menganggap ini bagus 1 kilo, saya menganggap itu buruk, berarti dibuat 2 kilo. Itu yang nggak boleh. Kalau kurma dengan kurma harus sama. Orang akan mengatakan, gimana sama sekilo dengan sekilo, sementara ini baik ini buruk.
Rasulullah mengatakan ini ainur riba. Berarti apa? Jual dulu dengan ringgit. Nah, baru dengan ringgitnya beli kurma yang diinginkan. Memang harus melibatkan duit. Kalau tidak mau melibatkan duit berarti harus sekilo dengan sekilo karena namanya masih sama, kurma. Makanya di sini Rasulullah melarang adanya perbedaan satu sok ini dengan dua sok yang itu. Walaupun jelas kualiti barni dan roti lain. Tapi ini masih jenis yang sama, barang ribawi yaitu kurma. Maka harus jual dulu memang. Kalau jual tambah uang kemudian? Ya ini berarti langsung jadi satu transaksi. Ini yang muskilah dan itu jadi haram kan? Karena apa? Masih kurma dengan kurma, beras dengan beras. Ini sekilo, tapi ini sekilo tambah sekian ringgit. Itu yang nggak boleh. Jadi riba. Harus apa? Sekilo memang dengan sekilo karena jenisnya masih sama. Yang dibagi beras, kalau beras itu kita beli dulu mana ini dijual balik kan? Ya, ya kapitra tu katanya nak bagi RM3. Bagi beras. Beras tu? Tak, saya beli beras dulu. Maksudnya dia dah beli beras tu. Tapi ni zakat fitrah saya. Tolak beras tu balik. Maksudnya beras kita bagi kat orang tu balik. Supaya amil tapi beli beras lain. Maksudnya beras tu kat situ lah. itu jadi bisnis yang lain lagi memang bahaya. Si amilnya boleh berbisnis jadinya dia beli beras yang murah-murah jual ke orang kaya itu dengan harga yang agak tinggi sedikit. Memang jadi subuhat bahaya. Apa susahnya orang kaya itu untuk beli beras sendiri? Apa susahnya? Dia boleh belanja ke jauh-jauh. Kenapa sekedar beli beras pun malas? Maunya kasih duit aja, tak mau susah. Padahal ini ibadah. Memang kita tahu dia ingin senang aja, tapi dia tidak ingin melanggar fikih Syafi'i, bahkan fikih yang betul memang. Sudah saya datang ke amil dengan duit, tapi kan nggak boleh zakat dengan duit. Karena apa? Mazhab Syafi'iyah melarang dan memang itu yang betul. Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah melarang dan Dohiriyah melarang. Yang membolehkan adalah Hanafiyah. Sudah, saya serahkan duit ini ke amilnya. Amilnya mereka sudah punya stok beras. Kemudian amilnya mengatakan, sudah saya jual ke Anda beras ini sebanyak mungkin 2,5 atau 3 kilogram. Lalu apa sih pemilik duit itu sekarang? Oh, saya sudah punya beras. Saya serahkan lagi ke Anda wahai amil sebagai zakat saya. Ini semuanya adalah hilah, ini tipu daya aja. Intinya dia nggak mau sibuk, si orang kayanya tak mau sibuk cari beras. Akhirnya si amilnya memanfaatkan itu untuk bisnis lain lagi. Kita cari beras yang murah-murah. Kemudian kita tetapkan harga beras untuk satu sok untuk apa itu 4 mud adalah mungkin entah berapa ringgit dan sebagainya. Padahal boleh jadi mereka dapat yang murah di tempat lain. Intinya orang kayanya tak mau sibuk, si amilnya cari untung. Ini nggak boleh. Amilnya tak mau. Makanya ini tipu daya aja. Ada hilah tipu daya. Sebab reason dia sebab dia kata amil cakap tak mau lah beras banyak sangat dalam masjid ni. Padahal ini ibadah. Gimana dia tak mau. Ini ibadah. Lagi orang main satu trailer tak sana je no. Siapa nak angkut? Kami kalau kerja nak angkut. Oh, dia mengaku sebagai amil, wal amilina alaihi itu kerjaan dia. Jadi ringannya ada wang. Ringan di tangan tu wang. Berat di tanggungan berat. Akhirnya jadi melanggar syariat, mengikuti apa mazhab Hanafiyah. Padahal ngakunya kami Syafi'iyah. Intinya apa? Dunia lagi sampai rela keluar ini itu. Keluar syubhat macam itu. Itu termasuk syubhat kan? Syubhat. Kita nggak langsung mengatakan itu riba, tapi itu adalah apa? Membuat syubhat, membuat hilah, dan itu adalah haram. Haram. Karena Allah menyuruh orang-orang kaya di situ untuk ibadah memang apa? Cari beras dan membayarkan beras. Bukan malah apa? Yang penting duit aja lah. Tak nak sibuk. Ini ibadah. Memang ibadahnya situ. Dia mampu beli barang-barang mewah, bahkan shopping 2 jam 3 jam, sekitar beli beras 1 sok malas. Padahal ini ibadah. Dan itu adalah haram. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.